Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya Nafisa Sekarwangi dari kelas 4D dengan NPM 0231240053 akan mempresentasikan personal branding sebagai product manager, yaitu karir impian saya saat ini. Presentasi guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Marketing Communication dengan dosen pengampu Ibu Grace Firda SPMPD. Selanjutnya, kita perkenalkan dengan diri saya pribadi. Saya Nafisa Karwangi masih aktif sebagai mahasiswa bisnis digital Universitas Pakuan. Dan selama masa perkuliahan ini, saya cukup aktif berbagai kegiatan keorganisasian. Untuk yang sekarang, saya dipercaya nih untuk mengemban tugas sebagai Head of Pojok Bisa yang merupakan salah satu unit bisnisnya dari FEB Corner. Selain itu, saya juga merupakan salah satu staff dari Public Relations Team-nya UKM Muay Thai Unpad. Dan selain dua itu, saya juga merupakan former Secretary of Pojok UMKM dari FEB Corner dan former staff of PR and Digital Communication dari Himabisti. Dan melalui pengalaman-pengalaman tersebut, saya jadi menemukan passion saya di bidang product management and team collaborations. Dan yang pastinya komunikasi. Dan di sini saya tulis, I enjoy identifying user pain points, analyzing business needs, and transforming ideas into practical solutions. And right now, I'm building myself to become a product manager who bridges business strategy, user needs, and technology. Selanjutnya kita muncul ke pertanyaan, why product manager? Kenapa saya milih product manager sebagai karir impian saya? Kayak gitu. Jadi, banyak orang yang ngira product manager itu tugasnya membuat produknya. Padahal kita sebelum membuat produk, kita tuh harus eh, jatuh di dalam ke dasarnya dulu, yaitu memahami manusia. Dan seperti yang bisa dilihat di slide sebelumnya, kalau saya ini cukup memiliki pengalaman di bidang komunikasi dan itu melibatkan manusia seperti itu. Jadi itu memunculkan ketertarikan saya untuk memahami manusia dan pengguna yang bisa saya jangkau dari produk-produk saya seperti itu. Dan setelah kita dapat mengerti penggunanya, kita dapat menganalisis masalah-masalahnya. Setelah itu kita bisa build solutions dan baru deh kita bisa menciptakan impact yang nyata dari situ. Dan misi saya saat ini adalah build products that improve people daily life. Selanjutnya untuk personal brand archetype itu saya pilih sebagai the creator. Kenapa the creator? Karena di sini untuk goalnya saya sendiri memiliki create effective innovation. Strength-nya itu saya memiliki creative problem solving dan mindset yang saya tanam adalah how can this be better? Kayak jadi dari 3 poin ini saya jadi mikir ah, dari masalah yang ada ataupun sudah ada solusinya, gimana caranya ini bisa lebih baik? Gimana caranya bisa memperbaiki itu? Dan gimana caranya memunculkan suatu produk yang bisa menjangkau semuanya kayak gitu. Selanjutnya untuk perception engineering. Di sini saya memiliki 3 poin persepsi utama yang ingin saya tanamkan dalam pikiran orang-orang. Yang pertama, saya ingin orang berpikir bahwa saya adalah seorang yang memahami masalah sebelum menawarkan solusi. Yang kedua, saya ingin orang merasakan bahwa saya adalah pribadi yang profesional, analitis, mudah diajak bekerja sama, serta dapat dipercaya. Dan yang ketiga, saya ingin orang mengatakan bahwa saya mampu mengubah sebuah ide menjadi produk digital ataupun non-digital yang memberikan manfaat nyata. Setelah itu kita masuk ke dalam what makes me different gitu. Jadi hal yang menjadi keunikan saya adalah kemampuan untuk menggabungkan 3 perspektif sekaligus. Yang seperti yang bisa dilihat di sini. Yang pertama itu adalah business thinking, yaitu memahami tujuan bisnis sebelum menentukan solusi kayak gitu. Yang kedua adalah communication, yaitu mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar setiap ide dapat diwujudkan secara efektif dan minim miskom kayak gitu. Terus yang ketiga adalah data driven decision, yaitu menggunakan data sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan mengambil keputusan. Jadi saya percaya nih bahwa seorang product manager yang baik bukan orang yang memiliki ide yang paling banyak, melainkan orang yang mampu memilih solusi yang paling tepat berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Nah, selanjutnya ini proof of capability. Jadi dari mata kuliah yang lain yaitu
innovations in product, saya dan anggota tim saya lainnya itu membuat produk aplikasi bernama Spesio kayak gitu. Jadi dia merupakan uh, jawaban dari masalah-masalah yang kami alami sendiri sebagai mahasiswa dari Universitas Pakuan kayak gitu. Jadi kita tuh sering banget mengalami schedule conflict, manual approval yang lama dan low visibility of room availability gitu. Dan Spesio ini menjawab itu. Kita uh, mempunyai digital booking and approval, smart space recommendation, real time availability dan analytics and insight dalam aplikasinya. Jadi itu memudahkan dari pihak TU juga, memudahkan pihak mahasiswa kayak gitu. Dan yang saya tekankan di sini, message-nya adalah great products don't happen by accident, they begin with understanding people. Dan 3 poin utama yang akan saya sampaikan adalah build with purpose, improve with data, and deliver with impact. Kayak gitu. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hello, my name is Nafisa Skaroni, a digital business student with a strong passion for product management. I enjoy understanding user problems, analyzing business needs, and transforming ideas into meaningful solutions. Through my organizational experiences and projects like Spesio, I have learned that successful products begin with people, not technology. My strength in communication, business thinking, and data-driven decision-making have prepared me to collaborate across teams and create products that deliver real value. My goal is to become a product manager who builds solutions that make people's life simpler while creating sustainable business impact. Thank you.